وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Soal berikut, mal hukmu syar'i fit tahdidi wa ikhtiyaril jinsil walid qabla takhluquhu wa wiladatuhu. Apa hukum syariatnya menentukan dan memilih jenis si anak sebelum si anak diciptakan atau sebelum si anak dilahirkan? Jadi ikhwah begini. Ya. Jadi suami istri sudah berencana ini bang, kita mau anak yang laki-laki atau perempuan nih, nah begitu. Ya mungkin mereka konsultasi dengan dokter, mungkin juga dengan cara makan berprotein yang hal itu kemungkinan bisa mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan tergantung apa proteinnya yang dimakan dan seterusnya. Demikian. Ya, mungkin bagi mereka yang ahli dalam masalah ini mereka membuat pengujian segala macam, ya. Apakah hukum seperti itu dibolehkan? Atau kita pasrah saja, udah lakukan hubungan suami istri, udah mau Allah kasih anak laki-laki silakan, mau enggak juga anak perempuan enggak ada masalah. Udah, enggak boleh kita pilih-pilih. Apa yang Allah berikan, maka kita terima. Tidak usah pilih-pilih, tidak usah ada keinginan, atau tidak usah ada upaya untuk mendapatkan jenis kelamin anak yang kita inginkan. Demikian ikhwatiddin. Ikhwah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya jawazul istikhdamul wasail muayyanah ala ikhtiyaril jinsil janin, ya, min babi badlis sabab. Bahwa saya menggunakan wasilah-wasilah sarana-sarana tertentu agar dapat memilih jenis kelamin si janin, ini adalah babnya bab mengambil sebab. Ya. Wal amru la yakhruju an masyiatillah. Adapun hasilnya ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya upaya. Ya. Upaya. Jadi kalau selama dia masih hanya sekedar upaya, tidak ada masalah upaya tersebut. Ya, tidak masalah. Demikian. Tapi tetap dia harus berkeyakinan bahwasanya ini adalah hasilnya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh memastikan, ini kalau sudah seperti ini pasti laki-laki. Itu enggak dibolehkan. Namun upaya-upaya untuk mendapatkan bayi perempuan atau bayi laki-laki itu dibolehkan. Ya ikhwah. Terkadang ikhwah bukan masalah enggak suka dengan laki-laki, enggak suka dengan perempuan, enggak. Terkadang seorang suami istri itu sudah punya anak 4.
Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Pasti dia yang kelima kepingin perempuan. Atau mungkin jangankan dia sudah yang kelima, mungkin ketika dia anak pertama laki-laki, kepinginnya anak kedua perempuan. Pengennya ya jadi sepasang-sepasang begitu jadinya. Demikian. Jadi fitrah manusia punya keinginan, ya. Fitrah manusia punya keinginan. Apalagi seorang anak yang seorang pasangan suami istri yang memang mereka sudah banyak anaknya, ya. Berarti ada yang punya anak pertama sampai anak ke-6 tuh laki semua. Itu pasti setiap mau lahir lagi harapannya perempuan, begitu. Demikian juga sebaliknya. Kalau anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat pasti yang berikutnya kepinginnya ya laki-laki. Itu fitrah manusia ya khafiddin. Kepinginnya anaknya itu ya ada yang laki-laki dan yang ada yang perempuan. Demikian. Bahkan ada yang inginnya tuh kalau 4 ya sepasang, 2 laki-laki 2 perempuan. Nah, kalau 6 3 laki-laki 3 perempuan. Kepinginnya begitu. Itu merupakan fitrah yang yang memang ya namanya keinginan ikhwah. Keinginan lah bukan suatu hal yang terlarang. Hanya untuk mewujudkan keinginan ini boleh nggak kita melakukan action tertentu, melakukan hal-hal tertentu untuk mewujudkan keinginan ini. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya boleh, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Namun ingat, tetap saja ketentuan akhirnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendapat pertama ini sekitar ada 30 alim yang kontemporer ya, yang muasharah, dan ini juga termasuk pendapat dari Lajnah Ifta Wizarul Awqaf bil Kuwait, ya, di negeri Kuwait. Demikian juga Darul Ifta bi Jami'ati Darul Ulum bil Karachi. Ini Darul Ifta fatwa, majelis fatwa di Universitas Darul Ulum Karachi, Pakistan. Demikian ikhwah. Ya tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak mutlak begitu aja, ya. Tidak mutlak begitu aja. Ya, artinya selama cara pengambilan sebabnya itu yaitu yang dibolehkan dalam syariat. Itu dia ikhwah, ya. Yang dibolehkan syariat. Misalnya ikhwafidin seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya dengan cara ya makan buah tertentu, vitamin tertentu yang menurut dokter Objin misalnya ini kemungkinan besar bisa mendapatkan anak yang diharapkan. Entah minum susu tertentu yang mereka yang lebih tahu. Demikian. Ya, karena sebagian mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya terkait dengan zat asam segala macam, itulah intinya. Artinya ikhwafidin, mereka ingin menentukan, memilih salah jenis kelamin janin dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Ya tentunya kalau selama makanan tersebut makanan yang halal. Kalau nggak halal nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya. Atau juga ikhwah, selama dia tidak di situ tidak ada yang namanya operasi, ya, tidak ada yang namanya membuka aurat dan seterusnya, ya. Sebagaimana kalau ada masalah di rahim. Sebab ikhwah pada intinya ya, untuk mendapatkan anak laki atau perempuan itu kan tidak darurat. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau seandainya ibu ingin punya anak perempuan atau laki-laki, kita lakukan operasi. Operasi di mana? Misalnya operasi di bagian alat reproduksi misalnya. Oh, untuk mengoperasi alat reproduksi itu kan berarti membuka aurat. Nggak dibolehkan. Ya. Karena untuk mendapatkan anak perempuan itu nggak darurat, sebagaimana untuk mendapatkan anak laki-laki juga nggak darurat. Nggak dibolehkan. Ini berarti caranya melanggar syariat. Beda halnya kalau memang mungkin seorang ibu ada masalah di rahimnya, ada kanker, ada kista, ada miom misalnya, yang harus diangkat, sementara tidak ada dokter obgyn yang perempuan yang bisa melakukan pengangkatan kista ini atau pengangkatan ovarium misalnya, karena ovariumnya terkena kanker misalnya, kanker rahim dan seterusnya. Tidak ada dokter spesialis obgyn yang perempuan, yang ada hanya laki-laki. Sementara ini harus diangkat. Maka mau nggak mau kita katakan ini adalah darurat.
Tapi kalau untuk menentukan laki-laki perempuan sampai dibuka aurat, maka nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Hanya saja memang pada dasarnya itu untuk menentukan keinginan kita itu dengan usaha-usaha tertentu yang tidak melanggar syariat itu dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya nggak boleh. Ini adalah pendapat Lajnah Daimah di Ifta, ya, Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Mereka mengatakan tidak boleh. Ini ada sekitar 10 ulama yang berfatwa seperti itu. Yang ketiga tawakuf, ya. Yang ketiga tawakuf, mereka tidak katakan boleh dan juga tidak katakan nggak boleh. Di antaranya itu Dr. Umar Ashkar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tapi apa dalil pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya boleh selama tidak melanggar syariat. Selama caranya tidak melanggar syariat. Di antaranya mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dialah yang telah menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan dialah yang telah memberi kalian banyak harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dialah telah memberi kalian untuk kalian surga dan surga-surga, kebun-kebun, dan memberi kalian yaitu anhara, mengalirnya sungai-sungai. Jadi ikhwah di sini, ya, istighfar merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan anak. Nah, di sini disebutkan yumdidukum bi amwali wa banin. Kalian akan diberikan di anugerah Allah banyak harta dan anak. Banin itu anak laki-laki. Banyak harta dan anak laki-laki. Karena dahulu ikhwah anak laki-laki itu lebih disukai ketimbang anak perempuan. Ya. Lebih disukai ketimbang anak perempuan. Karena dia membantu ayahnya, dia yang memperkuat keluarganya, itu anak laki-laki. Makanya yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan memberi kalian banyak harta dan banyak anak-anak laki-laki. Ya. Caranya bagaimana? Istighfar. Ya. Caranya istighfar. Demikian ikhwah. Ya, kemudian ya tentunya kalau seandainya seorang tidak boleh minta anak laki-laki, niscaya Nabi Nuh tidak akan mengajarkan doa ini. Tidak menyuruh istighfar. Ya, tidak menyuruh istighfar. Demikian pendalilannya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian juga perkataan Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam ayat 5, wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya. Jadi di sini Nabi Zakaria juga meminta anak laki-laki. Ya, meminta anak laki-laki. Oleh karena itu ikhwah, ya, boleh, nggak ada masalah seorang pingin anak apa? Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Kalau ada caranya, bagaimana caranya mendapatkan anak laki-laki, silahkan. Mendapatkan anak perempuan, silahkan. Mungkin pas lagi hubungan ada gaya-gaya tertentu misalnya. Atau makanan tertentu yang harus diminum sebelum hubungan misalnya. Atau mengkonsumsi selama sebulan apalah misalnya. Ya, dari dalam masalah ini ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Selama keinginan itu bisa terwujud dengan cara-cara yang tidak melanggar syar'i, silahkan, ya, silahkan, maka tidak bermasalah. Demikian Allahu alam bissawab. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.